Sorry about the slap. It didn't PM. Yeah, and I would like to make it earlier. Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film ini bercerita tentang seorang wanita simpanan bernama Jennifer dari seorang pria kaya bernama Richard. Suatu hari, mereka berdua pergi berlibur ke sebuah properti mewah di daerah gurun pasir, jauh dari peradaban manusia lain. Ketika mereka sedang asik berlibur berdua, dua orang temannya Richard datang berkunjung ke tempat itu. Melihat Jennifer yang cantik dan bodinya yang seksi membuat iman para temannya tergoda. Saat Richard pergi keluar, salah satu dari temannya Richard mengambil kesempatan ini untuk melecehkan Jennifer dan memperkosanya. Jennifer yang merasa sakit hati ingin pergi secepatnya dari tempat tersebut. Namun Richard mengkhianatinya dengan mendorongnya dari atas tebing. Jennifer selamat, namun ia juga terluka karena tertancap ranting pohon. Demi menghilangkan jejak, Richard dan teman-temannya kemudian memburu Jennifer. Dengan berbagai luka yang diterimanya, Jennifer mencari keadilan dan menuntut balas dendam yang brutal atas apa yang ia rasakan. Lanjut guys. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah heli mendarat di gurun tak berpenghuni. Wanita ini bernama Jennifer. Jennifer adalah selingkuhan Richard yang dimana Richard sudah memiliki istri. Rencananya, dia pergi ke sini akan berburu dengan teman-temannya, namun dia sengaja duluan datang agar bisa bermesraan dengan Jennifer. Sebelum pergi, supir heli ini pun memberikan Richard daun ganja langka yang dapat memberikan kekuatan bagi yang menggunakannya. Malam pun dinikmati mereka berdua. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jennifer yang baru bangun dikejutkan dengan kedatangan dua orang pria membawa senjata. Dia tak mengenal mereka, tatapan pria ini begitu tajam padanya. Jennifer baru menyadari ternyata mereka adalah temannya Richard yang akan pergi berburu. Tak lama Richard pun muncul dan menyapa, lalu mengenalkan keduanya pada Jennifer. Stan dan Dimitri. Keduanya terpesona melihat kecantikan dan seksinya tubuh Jennifer. Ketika malam, mereka pun bersantai di pinggir kolam renang. Stan coba menggoda Jennifer dan wanita ini menanggapinya dengan ramah. Lalu Richard mengeluarkan ganja yang kemarin didapatkannya. Dia mengatakan bahwa barang langka itu bernama peyote. Narkotika lokal itu memberikan efek yang sangat kuat. Seseorang pernah memakainya dan dia memotong kakinya tanpa merasakan sakit. Stan dan Dimitri pun tertarik untuk mencobanya. Namun Richard mengingatkan mereka bahwa itu sangat berbahaya karena mereka membawa senjata dan bisa berakibat fatal. Barang itu membuat penggunanya menjadi gila. Hanya boleh digunakan jika memang dibutuhkan. Keduanya pun terdiam. Lalu Richard meminta Jennifer untuk menyimpannya di tempat tersembunyi. Tanpa mereka ketahui, Jennifer menyimpan barang itu di dalam kalungnya. Lalu dia pun kembali. Jennifer pun mulai berdisko di depan mereka. Goyangannya membuat Stan bergairah. Dia pun mengajak Richard namun ditolaknya. Kemudian Jennifer menggoda Stan dan dengan senang hati pria ini menyambutnya. Layaknya striptease, Jennifer pun bergoyang di depan Stan diiringi dengan musik. Pagi pun tiba. Jennifer yang sudah bangun tak melihat Richard. Dia hanya melihat kedua temannya itu. Dia pun menanyakan keberadaannya. Stan mengatakan bahwa dirinya pergi keluar sedang mengurus paspor mereka dan Dimitri masih mabuk tertidur di kolam renang. Jennifer yang mendengar itu pun dengan santai meresponnya. Stan mulai coba menggoda Jennifer, namun wanita ini tak tertarik dan mengatakan bahwa dia ingin segera berkemas untuk pergi karena pesawatnya segera akan berangkat. Stan pun kecewa mendengarnya. Lalu dia pun coba mengintip Jen yang sedang berpakaian di kamar. Jen yang menyadari kehadirannya pun kaget. Pria ini coba meminta maaf padanya. Stan kembali menggodanya, namun Jen mengatakan bahwa Stan bukan tipenya. Dia tidak menyukai lelaki bertubuh pendek seperti dirinya. Stan semakin tersinggung dan mulai mensuges Jen dengan mengatakan bahwa dirinya tadi malam menggoda dan mengajaknya bergoyang. Stan menganggap Jen menyukainya. Namun wanita ini menyangkal itu dengan alasan bahwa tadi malam hanya sebatas party dan tak lebih. Namun karena nafsu Stan yang sudah memuncak, dia pun ingin segera menyetubuhinya. Tiba-tiba, Dimitri masuk ke dalam dan melihat Stan mendekap Jen yang sedang menangis. Pria gendut ini terdiam tanpa kata. Stan pun memintanya untuk pergi, atau jika dia tertarik untuk memperkosa Jen, maka dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Dimitri pun pergi membiarkan mereka. Akhirnya, Stan pun meluapkan nafsunya saat itu juga.
Kemudian, Richard pun kembali. Dia melihat kedua temannya ini sedang gundah gulana. Lalu Stan mengatakan bahwa ada masalah dengan Jen. Segera dia melihat Jen di kamar dan menanyakan apa yang terjadi. Dia pun meminta Richard untuk segera menghubungi Haley karena dia ingin segera pulang ke rumahnya. Namun Richard tak bisa memenuhi permintaannya. Dia coba menenangkan Jen, namun Jen bersikeras bahwa dia ingin segera pulang. Hingga dia mengancam Richard, jika dia tak memanggil helikopter sekarang juga, maka Jen berniat akan mengadukannya pada istrinya. Mendengar ini, emosi Richard pun memuncak dan menamparnya. Akibat perlakuan kasar Richard padanya, Jen pun berlari keluar. Richard pun segera mengejarnya. Stan dan Dimitri yang melihat mereka bertengkar pun tak tinggal diam, juga ikut terlibat. Hingga sampai ke ujung tebing, Jen pun tak tahu harus kemana. Lalu di tengah kepanikan, Richard coba menahan Jen dan berpura-pura menghubungi temannya untuk menjemput Jen di tempat itu. Wanita ini percaya padanya, namun tak lama, inilah yang terjadi. Hey Roberto, it's Richard. How are you? Melihat kejadian itu, Stan dan Dimitri pun pucat. Mereka tak menyangka Richard akan berbuat setega itu pada Jen. Dia mengatakan bahwa Jen akan melaporkan mereka dan membuat mereka dipenjara selama 15 tahun karena telah memperkosanya. Itulah alasannya kenapa membunuhnya. Dia pun meminta kepada kedua temannya ini untuk memastikan Jen sudah tewas, membereskan kekacauan ini dan seolah tak terjadi apa-apa. Stan dan Dimitri pun mengangguk tanda setuju. Jen yang sudah sekarat karena ranting pohon yang menusuk perutnya menahan rasa sakit yang luar biasa. Darahnya pun mengalir deras keluar dari tubuhnya. Dia bertahan sekuat mungkin dengan coba mengambil korek dan membakar batang pohon itu sambil menggoyangnya. Ternyata usahanya itu tidak sia-sia. Dia berhasil melepaskan diri walaupun ranting itu masih tertancap di tubuhnya. Jen pun lemas tak berdaya. Dengan membawa senjata lengkap, ketiga pemburu ini pun segera kembali ke TKP. Namun mereka terkejut karena tak lagi melihat Jen berada di situ. Batang pohon itu sudah hangus terbakar dan mereka tak tahu menghilang kemana wanita itu. Mereka beranggapan bahwa ada yang menolongnya. Stan yang ketakutan pun mengajak Richard untuk mencari Jen dan membawanya ke rumah sakit dan juga membawa pengacara dengan alasan bahwa itu adalah kecelakaan. Namun Richard menghardiknya dan mengatakan bahwa jangan ada siapapun yang mengetahui soal ini karena akan berbahaya buat mereka. Richard meminta mereka untuk memburunya saat itu juga. Mereka mencari Jen sampai tengah malam di tengah gurun yang luas. Namun mereka belum juga menemukan tanda-tanda di mana Jen berada. Mereka hanya melihat jejak darahnya yang meninggalkan bekas. Kemudian mereka pun berpencar mencarinya. Richard ke arah utara, sementara Dimitri ke selatan. Stan tetap menunggu di mobilnya. Di sisi lain, Jen yang sudah seperti orang gila menyusuri danau dan coba mencari bantuan di tengah kegelapan. Hingga sampailah dia di pinggir danau dan tanpa sengaja melihat salah satu dari mereka menuju ke arahnya. Dia pun segera bersembunyi. Dengan perlahan, Jen coba mendekati Dimitri yang sedang buang air kecil. Dia melihat senjatanya disandarkan ke batu. Jen merasa inilah kesempatannya untuk menghabisi nyawa orang ini. Namun senjata itu ternyata kosong yang membuat Jen kalang kabut sampai dia terdesak. Dimitri pun segera menghubungi Stan dengan mengatakan bahwa dia sudah menemukan Jen. Mendengar itu, Stan pun lega. Jen pun dibenam di air oleh Dimitri. Namun dengan cekatan, dia pun mengambil pisau Dimitri dan langsung menusuk matanya. Dia pun memastikan pria gendut ini sudah tewas di tangannya. Dengan membawa senjata Dimitri, Jen menemukan gua dan berlindung di dalam. Dia menangis dan menjerit kesakitan karena ranting pohon itu masih tertancap di perutnya. Seketika dia melihat kalungnya di mana narkotika itu masih tersimpan. Dia pun teringat bahwa efek dari daun itu akan memberikannya kekuatan. Segera dia coba memakannya, namun karena rasanya yang aneh, zat adiktif itu membuatnya muntah. Tapi dia tetap mengunyahnya. Dia yakin daun ini bisa membantunya untuk mencabut ranting pohon tersebut. Tak lama, Jen merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Juga seolah mendengar suara musik dan suara tertawa. Dia merasa berhalusinasi dan juga mendengar bisikan-bisikan di telinganya. Tubuhnya seperti merasa kebal dan tidak merasakan sakit. Segera dia membakar pisau dan melepaskan duri itu, namun dia tak merasakan apapun. Darahnya seolah beku walaupun Jen mengupas dagingnya sendiri.
Pagi pun tiba. Stan yang tertidur di mobil dikejutkan dengan kedatangan Richard yang melempar binatang buruan ke kaca mobilnya. Richard coba menghubungi Dimitri, namun tak ada jawaban apapun. Stan pun segera mencuci mukanya di danau tersebut. Namun seketika dia dikejutkan dengan mayat Dimitri yang sedang mengambang dengan kondisi yang membengkak dan terlihat menyeramkan. Richard yang melihat itu pun terdiam, sementara Stan berkeringat karena emosi dicampur dengan rasa ketakutan. Segera keduanya mengikatkan batu ke tubuh Dimitri dan menenggelamkan mayatnya di danau. Richard yang emosi pun sempat meninju Stan sampai mematahkan hidungnya. Jennifer yang sudah tersadar dari tidurnya pun terbangun. Dia pun bergegas membawa senjatanya dan memburu mereka. Dengan menyusuri padang gurun yang luas di tengah terik matahari, dia coba memperhatikan keberadaan mereka dengan teropong. Sementara Richard dan Stan coba membuka peta dan mencari ke arah gunung. Richard pun meminta mereka berpencar dan kembali bertemu di tempat ini dalam waktu 3 jam. Stan yang penakut menolak ajakan Richard untuk berpencar. Dia ingin mereka bersama-sama mencari Jane. Mendengar itu, Richard menegaskan ke dirinya bahwa mereka akan membuang-buang waktu jika mencarinya bersama-sama. Dengan sangat terpaksa, Stan pun mematuhi permintaan Richard. Stan melihat luka hidungnya di cermin. Dia tak menyadari pantulan cahaya dari cermin itu memberitahukan lokasinya pada Jane. Jane coba membututinya dari belakang. Di tengah jalan, Stan kehabisan bensin hingga dia harus turun dan mengisinya. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan Jane untuk menembaknya dari kejauhan. Seketika Stan pun menghilang. Jane coba mendekati mobilnya, namun dia tak melihat Stan di sana. Pria yang terkena tembakan ini pun lari terbirit-birit dengan darah yang mengucur deras. Dia pun membuka sepatunya lalu mengambil kaos kakinya untuk menghentikan darahnya. Kemudian kembali berjalan dengan satu kaki telanjang. Sementara Jane yang mengikuti dari belakang tak menyadari bahwa Stan sudah berada di atas tebing dan memantaunya. Dengan tangan gemetar, Stan pun coba membidiknya. Tembakan itu mengenai kupingnya sampai membuatnya jatuh tersungkur. Pria ini segera mengejarnya sambil menembakinya. Jane berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dan di saat yang sama, dia memecahkan senternya ke pinggir tebing untuk menjebak Stan. Pecahan kaca itu menghentikan langkah Stan untuk terus mengejarnya. Tak kuat berjalan, Stan pun kembali membawa mobilnya dan memburu Jennifer. Dengan bersusah payah, dia menginjak pedal gas mobilnya sampai darah pun mengalir deras. Jane mengetahui Stan ingin menabraknya, langsung bersiap menembak pria ini. Stan pun tewas dengan kepala pecah. Jane pun segera membawa mobilnya. Di lain tempat, Richard yang menunggu Stan kembali tak melihat tanda-tanda kedatangan temannya itu. Akhirnya dia pun pulang ke rumahnya. Richard pun mandi menyegarkan diri. Seketika dia mendengar suara dari luar. Dengan waspada, Richard pun membawa senjatanya coba memeriksa. Tiba-tiba, dia melihat Jane berada di luar sedang mengarahkan senjata kepadanya. Tanpa bicara apapun, dia memperhatikan kondisi Jane yang lusuh dengan darah yang sudah mengering. Baru sepatah kata dia ingin membujuk Jane, wanita ini pun langsung menembaknya. Richard pun terkapar. Dengan kondisi yang sekarat, dia menghindari Jane dengan mengitari rumahnya. Jane terus memburunya ke dalam. Dia mengikuti jejak darahnya yang meninggalkan bekas. Hingga sampai kembali ke ruang tamu, Jane melihat darahnya terhenti di dekat pintu. Dia tak menyadari bahwa Richard sudah bersiap untuk menembaknya dari balik tembok. Jane berpikir keras untuk memastikan di mana keberadaannya. Di saat kakinya ingin melangkah maju, dia melihat darahnya mengalir dari arah samping. Jane pun menyadari Richard berada di situ. Segera dia muter balik untuk memburunya dari belakang. Namun Richard yang tak melihat Jane kembali bergerak dari tempat itu. Keduanya pun saling mencari. Richard yang tak sanggup lagi menahan lukanya segera mengambil plastik penutup makanan dan membalut perutnya. Seketika Jane melihatnya dan langsung menembaknya, namun pelurunya meleset. Pria ini pun kembali kabur dan Jane mengejarnya sampai membuatnya terjatuh karena genangan darah. Tiba-tiba Richard muncul di belakangnya dan menghantamnya. Lalu Richard yang merasa Jane sudah kalah segera mencekiknya. Jane yang terjepit pun coba menekan luka perutnya hingga membuat pria ini menjerit, dan kesempatan itu tak disia-siakan oleh wanita ini untuk menghabisi nyawanya.
Film pun selesai.